Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina syama syahri Ramadan wa ja'alahu junnatan 'anil isyam wa ta'arrudan linnafahati wal ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita haturkan kehadiratnya atas limpahan rahmat anugerah kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup di dalam keimanan dan keislaman, dapat hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi insyaallah, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inti daripada puasa atau sasaran utama yang dituju oleh puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa merupakan latihan di mana kita menahan hawa nafsu kita, di mana kita menahan segala hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kita, agar kita menjadi orang yang takwa. Sebab takwa kepada Allah berarti kita bisa mengendalikan nafsu kita kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan Allah berfirman lagi, barang siapa yang menyaksikan daripada kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya orang yang berada di tempat tinggal, orang yang berada di kampung halaman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada halangan,
maka diwajibkan atasnya berpuasa. Dan orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan, maka hitungan dari hari yang lain. Maksudnya dia boleh berbuka puasa atau dia boleh tidak berpuasa sama sekali, tetapi sakitnya ada aturan. Para ulama menjelaskan sakit yang boleh tidak berpuasa adalah sakit yang demikian. Perjalanan yang diperbolehkan kita tidak puasa adalah perjalanan yang demikian. Jadi tidak sembarang sakit. Yang jelas sakit yang boleh tidak puasa adalah antara lain ada ketetapan dari tabib, dari dokter, tidak boleh puasa karena bila puasa akan menambah penyakitnya atau bisa membahayakan dirinya. Itu antara lain sebab yang membolehkan berbuka puasa atau tidak berpuasa sama sekali. Misalnya malam sakit, kemudian periksa ke dokter, dokter menyampaikan, Bapak jangan puasa, bahayanya ini. Nah, itu baru boleh kita tidak berpuasa. Atau misal dalam keadaan puasa sudah jam 9 atau jam 10 pagi datang sakit. Sakitnya sudah mengganggu keadaan kita, menyebabkan kita tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, maka dibolehkan berbuka puasa. Demikian pula musafir. Musafir yang diperbolehkan tidak puasa adalah musafir yang berangkat sebelum imsak. Misal berangkat dari kampungnya pukul 3 atau pukul 4 pagi. Nah, ini boleh tidak puasa asal perjalanannya ini bukan perjalanan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya ini lebih dari 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil. Jarak konkretnya para ulama ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat 2 marhalah adalah 80,6 km, ada yang berpendapat 88,7 km. Ulama Hanafiyah berpendapat 96 km, sedangkan mayoritas ulama berpendapat 119,9 km. Jadi bagi mereka yang berangkatnya malam sebelum subuh, sebelum imsak, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau kuat berpuasa maka lebih baik berpuasa. Apabila berangkatnya sesudah imsak, setelah sholat subuh, maka harus berpuasa kecuali dalam keadaan yang bersangatan sengsara. Di tengah jalan baru diperbolehkan dia berbuka. Nah, tidak berpuasa di bulan Ramadan tadi maka harus diqadha atau diganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Allah azza wa jalla, artinya ini hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi. Firman Allah, seluruh amal manusia itu untuknya. Kita sholat lalu kita mendapat kehormatan dari orang lain. Oh, itu orang yang ahli sholat. Walaupun kita tidak menghendaki penghormatan itu, tetap orang akan menghormati. Kita bersodakoh kita karena Allah, tapi tetap orang-orang akan menghormati kita karena sodakoh kita itu.
Nah, itu artinya amal ibadah manusia untuk dirinya sendiri. Illa siyama, kecuali puasa. Puasa ini kalau kita tidak beritahu kepada orang, sehingga orang di rumah saja tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu firman Allah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas puasa itu. Orang tidak tahu bahwa kita ahli puasa, sehingga orang tidak bisa memuliakan kita, menghargai kita karena kita ahli puasa. Sebab puasa kita tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Kalau disiarkan, nah itu beda lagi. Misalkan update status, wah jam segini kok sudah terasa haus. Nah, aku puasa misalnya. Kalau seperti itu, maka habislah pahala puasanya. Jadi orang tidak menghormati kita karena kita berpuasa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya menghargai kita, mengapresiasi kita. Oleh karena itu firman Allah tadi, fa innahu li, bahwa puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya nanti dengan puasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innal madhalima tu'adda min sairil a'mal illa shaum fa yataharhamullah ma baqiya minal madhalim wa yadkhulu bis-shaum al-jannah. Bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh kita pernah mengambil harta orang lain, kita pernah menggibah orang lain, kita pernah memfitnah orang lain, kita pernah menyakiti hati orang lain, akan dibayar nanti di akhirat dengan amal-amal kita. Kalau kita tidak sempat minta halal ketika di dalam dunia, tidak sempat minta ridho, kemudian mati kita, di akhirat nanti dibayar dengan amal. Menggibah dibayar misalnya dengan 100 rakaat sholat kita. Memfitnah orang lain dibayar dengan zakat-zakat kita. Mengambil harta orang dibayar dengan sodakoh-sodakoh kita. Kecuali puasa. Nah, puasa ini tidak akan bisa digunakan untuk membayar itu. Karena puasa ini milik Allah. Jadi andai kata kita habis bayar hutang, habis sudah amal-amal kita, cuma puasa yang tersisa, maka masih ada kita lagi ternyata menggibah orang, masih ada lagi menzolimi orang. Sedangkan sholat kita habis tekor buat bayari, zakat sudah habis dibayarkan, sedekah sudah habis, tinggal hanya puasa. Puasa ini ditahan oleh Allah, tidak bisa dibayarkan untuk hutang-hutang itu. Fayatahammalullah ma baqiya minal madzalim. Allah yang menanggungnya yang tersisa dari kezoliman kita. Nah, ini firman Allah. Aku yang membayarinya, dan puasa ini jangan diganggu gugat. Ini khusus untuk orang yang puasa. Wa yadkhulu bisaumil jannah, dan dia masuk surga dengan puasa yang tersisa. Nah, ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi yang mengatakan Imam Abu Bakar Al-Arabi, seorang ahli tafsir. Beliau menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa seluruh hutang-hutang kita di dunia itu dibayar dengan puasa. Tapi bagaimanapun banyaknya hutang kita, puasa kita tidak akan pernah bisa habis. Tidak akan habis. Kalau sholat bisa habis, zakat bisa habis, kita bayarkan ke hutang-hutang kita. Tapi kalau puasa ini, sebesar apapun hutang kita dalam dunia, kezoliman-kezoliman yang kita lakukan,
tidak bisa puasa ini habis dibayarkan. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah mengatakan bahwa puasa ini diberi ganjaran yang tak terhitung. Disempurnakan pahala orang-orang yang berpuasa itu bi ghairi hisab, tanpa ada hitungannya lagi. Jadi berapapun hutang kita, puasa ini yang menutupinya semua. Sehingga ketika masih ada tersisa amal kita puasa dan kita masuk surga dengan puasa itu, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kalau ibadah-ibadah lain ada ganjaran, ada nilai paling sedikit 10. Ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta, 2 juta ganjaran ibadah kita. Ada hitungannya. Nah, kalau puasa tidak ada hitungannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa jumlah pahala puasa itu. Nah, puasa yang demikian ini adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang puasa. Karena setiap puasa yang sah belum tentu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai daripada maksiat. Hendak berdusta, ingat aku puasa. Hendak menggibah orang, ingat aku puasa. Hendak berbuat maksiat apa saja, ingat aku puasa. Nah, puasa ini junnah, perisai. Kalau orang puasa itu masih mau berdusta, apalagi tidak puasa. Apalagi tidak puasa. Bila orang di bulan puasa tidak bisa dipercaya, apalagi tidak di dalam bulan puasa. Karena puasa itu sebenarnya sudah menjadi junnah, perisai daripada maksiat. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang pada bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan-bulan lain jauh ampunan itu bisa didapat. Karena bulan puasa bulan yang sudah penuh dengan rahmat. Di bulan yang penuh rahmat saja dia tidak dapat juga rahmatnya, apalagi di bulan-bulan yang lain. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, bila mana adalah hari puasa salah seorang kamu, falyarkus wala yarkhus, janganlah berbuat maksiat, janganlah berkata-kata yang tidak berguna. Nah, ini salah satu syarat untuk puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa puasa menjadi jaminan kita untuk surga, di waktu puasa jangan berbuat maksiat dan jangan berkata-kata, berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Fa in syabahu ahadun, jikalau ada orang yang menyumpahyakan dia, mencela akan dia, au qatalahu, atau ada orang yang mengajak berkelahi lawan dia, falyakul, hendaklah dia berkata, inni shaim. Dalam hati kita mengatakan, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Ada orang yang memanas-manasi, dalam hati kita bisikan, inni shaim, aku puasa. Karena puasa adalah perisai. Wallahi nafsum Muhammadin biyadihi, la khulhu fa musaim abyahu indallah min rihil misik. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa abyahu lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil misik, daripada harumnya kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang ia peroleh.
Pertama, idza aftara fariha bi fitri, bila dia buka, dia gembira dengan bukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, bila ia bertemu Tuhannya, fariha bis shaum, dia gembira dengan puasanya itu. Hadis muttafaqun alaih wa rawahu arba'atu wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah bi ikhtilaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qala az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada yata'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak ada keperluan pada bahwa dia tinggalkan makan dan minumnya itu. Artinya apa? Kalau kita puasa lalu kita berbuat dosa, misalnya berdusta, atau bertutur kata menyakiti orang lain, atau kita berpakaian-pakaian dilarang oleh Allah, puasa kita jelas sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadi apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bahkan pendapat ulama banyak yang mengatakan bahwa puasa yang di dalamnya ada dusta atau ghibah, bukan hanya batal pahalanya, tapi sekaligus batal puasanya. Banyak ulama-ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau kita menggibah orang di bulan puasa siang hari maksudnya, atau berkata dusta, bukan hanya pahala yang hilang, puasanya pun jadi batal. Di samping puasanya batal, dia wajib bertahan jangan berbuka sampai maghrib, dan wajib untuk mengqadhanya, mengganti di hari yang lain. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, jadi di siang bulan puasa disebutkan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Dibanding kalau tidak tidur, macam-macam dosa diperbuatnya. Duduk di gardu sambil ghibah, main catur dan sebagainya. Melihat orang lalu lalang di pinggir jalan. Ini lebih baik tidur. Tidurnya akan jadi ibadah. Jadi dari pagi sampai siang tidur. Mendekati zuhur bangun sholat zuhur, tidur lagi. Asar bangun sholat asar, kemudian tidur lagi. Maghrib bangun kemudian berbuka. Nah, ini insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima puasanya. Kenapa? Karena ia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Selama kita berbuat dosa di bulan puasa, Allah tidak memperdulikan puasa kita. Jadi fadilat puasa yang bisa membayari hutang-hutang kita, yang tidak bisa habis tadi kalau puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari kasturi, itu adalah mulut puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. At-targhibu fi fitri wa fi suhur wa fi hifzihi wa qiyami Ramadan wa innal khair fihi wa isba'an sittan min Shawwal. Kemudian ini bab menggemarkan atau menyegerakan berbuka dan sahur, melambatkannya, dan beribadah di malam bulan puasa, dan memperbanyak kebaikan pada bulan puasa.
dan mengiringkan puasa itu dengan 6 hari dari Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadihi ilayya ajabuhum fitrah wa rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, paling kusukai hambaku kepadaku orang yang segera di antara mereka itu berbuka puasa sesudah sangka kuat masuk waktu maghrib. Sesudah kita meyakini bahwa waktu sudah sampai, maka jangan berlambat-lambat lagi buka puasa. Bukalah puasa walau hanya seteguk air. Baru kemudian sholat maghrib. Itu yang lebih disukai Allah. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian karena pada sahur itu berkah. Yang disukai Allah itu makan sahur, karena itu makan yang berpahala. Yang nyata-nyata berpahala adalah makan sahur. Kenapa? Karena niat hendak berpuasa. Niat kita hendak supaya kuat puasa esok hari. Makan sahur. Jadi makan sahur itu berkah, walaupun dengan seteguk air asal ada bersahur. Wa an Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kunna ila shalah qila kam kana bainahuma qala khamsuna ayatan muttafaqun alaih. Zaid bin Sabit berkata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami sholat subuh bersama Nabi. Ditanya orang Zaid, berapa jaraknya antara sahur Nabi dengan sholat subuh? Zaid menjawab, kurang lebih orang baca Al-Quran 50 ayat. Kalau Yasin itu kan lebih dari 80 ayat. Ini 50 ayat. Jadi kira-kira 50 ayat setelah makan sahur itu imsak. Nah, itu waktu sahur yang paling baik. Artinya walaupun sahur masuk pukul 3 itu sudah sahur. Tapi yang paling baik makan sahur itu selesai makan kira-kira 50 ayat. Setelah itu imsak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan, artinya sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Malam bulan Ramadan, malamnya dia beribadah dengan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Annat tarawih la tahdida anis sholatiha wa la ta'inna fi qadriha. Sekurang-kurang sholat tarawih itu adalah 2 rakaat. Usolli rakaatain minat tarawih. Aku sholat 2 rakaat dari tarawih lillahi ta'ala. Setelah 2 rakaat selesai. Itu sekurang-kurang sholat tarawih.
4 rakaat tarawih boleh, 6 rakaat boleh, 40 rakaat boleh, 100 rakaat boleh, semalam suntuk, tidak ada batasnya. Hanya yang di dalam mazhab kita ada aturannya, melakukannya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dari sekian banyak tarawih ini yang masyhur di seluruh dunia adalah 20 rakaat. Nah, itu yang paling banyak dikerjakan oleh orang-orang. Ditambah sesudahnya ada witir. Witir 3 rakaat. Muttafaqun alaih. Warawahul arba'atu wa aidan Ahmad wa sittati bilafdin ansoma. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal ka'annaka siyamin min dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa setahun penuh. Karena puasa itu kan minimal ganjarannya sehari 10, paling minimal 10. Nah, 30 hari berapa? 300 hari ditambah 6 hari 60, 360. Nah, jadi puasa sebulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Arba'ah wa Tabrani. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang paling pemurah, manusia paling pemurah, baik tenaganya, baik pikirannya, baik hartanya, semuanya paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan paling pemurah Nabi itu di bulan Ramadan, makin pemurah lagi. Ketika menjumpai akan beliau oleh Jibril, wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Adalah Jibril alaihissalam itu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, tadarus bersama Nabi, tadarus Al-Quran. Setiap malam Nabi kita itu ada waktu dengan Jibril tadarus Al-Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai akan beliau oleh Jibril, ajwadu bi khairi minar rihim mursalah, lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang kencang. Artinya pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa itu lebih daripada angin yang kencang. Bersangatan pemurahnya Nabi bila di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab di bulan Ramadan itu amal-amal kebaikan kita lain harganya dengan bulan selain Ramadan. Jadi kalau kita beramal di bulan yang ini misalnya, itu Allah beri pahala sekian. Kalau di bulan puasa, kalau di bulan Ramadan, mahal Allah menghargainya. Umroh di bulan sekarang harganya ada. Bulan puasa double pahalanya. Di bulan puasa seluruh amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang bulan Ramadan, beliau sangat pemurah, lebih cepat daripada angin yang kencang. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
wa'fu minkum. Akhiru qawli hada ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.